Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara? Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Hari ini bersama dengan YKB dalam Pernikahan Bahagia. Sebuah pertanyaan muncul saudara dari para orang tua atau suami istri. Bagaimana agar pernikahan kami bahagia bersama dengan anak atau anak-anak yang Tuhan percayakan? Ada orang tua yang berpikir kalau saya bisa membahagiakan anak saya dengan cara berpikir saya, maka anak-anak dan keluarga akan bahagia. Benarkah demikian? Saudara, salah satu yang membahagiakan keluarga adalah saat anak-anak kita bahagia. Tapi ironisnya, kita membahagiakan anak kita dengan cara pandang kita yang kita pikir anak-anak akan bahagia. Padahal tidak selalu, bahkan sebagian besar anak-anak yang saya tanya ketika dia sudah remaja atau pemuda, mereka tidak selalu bahagia karena orang tua mereka ingin membahagiakan dan sudah membahagiakan mereka. Mereka punya bahagianya sendiri. Pertanyaannya bagaimana supaya anak-anak kita berbahagia, tapi kita juga bisa bahagia? Nah, beberapa kebiasaan baik yang membuat anak kita bisa bahagia adalah yang pertama, ada 3 nih saudara. Yang pertama, lakukan storytelling bukan karena kita ingin curhat, tapi lakukan storytelling karena kita punya pesan makna di dalamnya. Apa itu storytelling? Kita berarti bercerita kepada anak. Misalnya, Dek, dulu itu Mami kesel banget dipaksa Oma untuk makan pepaya. Pepaya lagi. Selain karena kita tidak terlalu punya banyak uang untuk membeli buah yang lain, tapi karena pepaya baik untuk pencernaan menurut Mama dan Papaku. Sampai akhirnya aku terpaksa makan pepaya. Lalu setelah itu ketika Papa Mama gak ada, aku mulai tidak makan pepaya. Sekarang nih, ketika kamu ada dalam hidupku dan aku juga bertambah tua, makanan favoritku adalah pepaya. Kenapa? Karena aku tahu ternyata memang berguna buat tubuhku. Dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk membuat aku menyukai pepaya, dari benci sampai akhirnya aku tahu gunanya. Tapi pelajaran berharganya, Dek, ternyata aku tuh gak bisa dipaksa. Jadi kalau aku pengen makan sesuatu dan itu berguna, lebih baik aku diceritain deh apa gunanya. Makin lama aku menikmatinya. Nah, itu storytelling. Jadi storytelling bukan karena sekedar saya pengen curhat kepada anak saya atau keluarga saya, tapi karena saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Jadi jangan terlalu detail, jangan terlalu panjang. Yang kedua, bukan hanya dengan storytelling, karena storytelling bisa dilakukan saat tidur-tiduran, saat piknik, saat di perjalanan. Seperti dalam Alkitab, bisa mencintai Tuhan itu diceritakan dengan berbagai cara, dalam perjalanan, pada waktu makan, pada waktu tidur, pada waktu bangun tidur. Bahkan kalau ada buah pepaya itu ada di lemari es setiap hari. Yang kedua, yang membahagiakan adalah ketika anak-anak gak merasa dipaksa, tapi diberi contoh sambil diceritain. Jadi diberi contoh, imitasi, tambah storytelling. Misalnya sambil makan pepaya, saya akan bilang, Dek, ini pepaya paling enak. Kenapa? Ada macam-macam pepaya. Dulu Mami itu makan pepaya banyak banget model-modelnya. Tapi yang ini nih yang dikasih sama Oma itu yang terbaik. Itu paling enak. Kenapa? Karena tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, dan rasanya seger apalagi kalau dari lemari es. Lalu saya makan. Coba 1, 2 dulu deh. Dari nyoba 1, nyoba 2, nyoba 3, berharap dia akhirnya karena kebiasaan menyukai pepaya. Coba rasain deh, ada pepaya yang manis, ada pepaya yang pahit, ada pepaya yang tawar. Kalau yang ini manis, tapi tidak terlalu manis. Itu kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya keluarga kita bahagia tanpa ada yang merasa terpaksa dan dipaksa? Berikan pilihan.
Ini memang tidak tren di kalangan orang tua zaman dulu. Nggak bisa lah anak disuruh kasih pilihan, pasti dia pilih yang nggak enak, yang menurut kita tidak baik, yang menurut mereka enak, tapi buat kita itu merugikan. Nggak juga Bapak Ibu. Seorang atau satu buku yang berjudul Love and Logic mengajak anak-anak untuk belajar memilih, karena tahu bahwa anak-anak punya hak untuk berpikir dan mengambil keputusannya sendiri. Nanti kalau mereka tahu bahwa itu baik, maka seumur hidup dia akan pilih itu. Nah, balik lagi ke pepaya. Saya bisa memberikan pilihan pada anak saya. Pepaya itu baik untuk pencernaan, Nak. Nanti kalau kamu buang air besar atau kamu lagi berkegiatan dan kamu merasa terlalu banyak makan, perut kamu atau pencernaan kamu menjadi tidak baik. Nah, pepaya atau buah lainnya itu membantu mengolah pencernaan kamu sehingga menjadi lebih baik. Tapi sekarang begini, di lemari es ada pepaya, ada apel. Kamu lebih pilih yang mana untuk membuat pencernaanmu menjadi lebih baik? Tujuannya adalah membuat pencernaannya lebih baik loh. Bukan tujuannya suruh dia makan pepaya karena saya makan pepaya. Memberikan pilihan memang tidak mudah. Kita perlu uang, kita perlu berpikir jauh melampaui pikiran mereka. Dan kita perlu kerjasama dengan orang-orang di rumah agar tidak ada yang satu memaksa, satu memberikan pilihan. Tapi jikalau kita memulainya, maka kebiasaan baik yang seperti itu bisa membuat keluarga lebih tenang, aman, nyaman, dan bahagia. Apa sih di dalam dunia spiritual yang bisa kita tawarkan pada anak? Bukan hanya pepaya, tapi kita juga bisa menawarkan untuk ada yang perlu didoakan, atau mau berdoa bersama, atau mau berdoa sendiri. Nah, ketika kita memberikan pilihan, memberikan contoh, sambil bercerita alasan dibalik itu, kita berharap bukan hanya pernikahan, tapi keluarga kita juga bahagia. Orang tua bijak, anak bahagia. Tuhan memberkati.